Dan kenapa sih ini semua pendek-pendek? Nah, kalau teman-teman duduk di sini, sofanya juga ukurannya pendek. Satu, itu untuk ngebikin ketika kita lagi duduk ini, kita ngerasa ini tuh tinggi. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitek Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Sakura Garden City, teman-teman. Jadi kalau teman-teman dulu pernah lihat video kita di Sakura Garden City, kita pernah nge-review unitnya di marketing galerinya yang keren ini. Cuman sekarang kita mau menuju ke gedungnya, towernya, karena udah jadi dan kita akan review seperti apa hasil jadinya dari Sakura Garden City. Yuk ikutin terus ya. Nah, ini sekarang udah jadi apartemennya, teman-teman. Waktu itu kita masih nge-reviewnya tuh di marketing galeri. Sekarang kita udah bisa lihat langsung hasil jadi dari Sakura Garden City. Dan ini adalah lobbynya, teman-teman. Wow, ceilingnya tinggi banget dan mewah banget, pakai homogeneous style 80-80. Ada reception areanya juga bagus dan ada tempat tunggunya di sini. Satu lagi, teman-teman. Ini liftnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dibilang kalau teman-teman beli unit di Sakura Garden City, teman-teman nggak akan kesulitan untuk mengantri mau naik lift. Yuk, sekarang kita mau lihat ruko dulu sebelum kita lihat fasilitas apa yang ada di apartemen ini. Habis itu kita bahas 2 unit apartemen yang ada di sini. Nah, ini sekarang kita ada di rukonya. Nah, ini teman-teman, rukonya itu tinggi banget ceilingnya. Kalau bisa dilihat, waduh. Ini kalau gue yang punya ruko di sini sih, mungkin di bagian sini gue kasih mezanin. Jadi bisa dapat space lagi. Ini ukurannya luas banget. Ruko ini tuh ada 3 lantai, teman-teman. Jadi 1, habis itu naik lagi, 1 lagi. Nanti kita akan nyambung ke function area. Yuk perhatiin terus yuk. Ini keren karena ruko seperti ini mungkin cuma ada satu-satunya yang pernah gue lihat. Dan di lantai terakhir dari ruko ini, kerennya adalah teman-teman langsung nyambung ke ruangan yang ini. Dan itu semua untuk semua ruko. Jadi kalau teman-teman lihat koridor ini, itu adalah lantai paling atas rukonya yang punya pintu. Jadi teman-teman kalau misal punya ruko di sini, teman-teman langsung punya akses menuju ke ruangan ini. Isinya apa? Ini adalah function room. Ada satu kelebihan dari apartemen ini yang beda sama apartemen lain. Function roomnya keren banget. Jadi kalau teman-teman nanti beli apartemen di sini, bisa ngerasain ini nih. Function roomnya yang benar-benar mewah banget. Bayangin nggak, kalau kalian tinggal di sini, kalian bisa bikin pesta ulang tahun anak kalian di sini, pesta ulang tahun kalian, pesta ulang tahun perkawinan, pesta bujang kalau kata Bang Bewok. Nah, ini bisa digunain banget di sini. Terus undang siapa kalau pesta bujang di sini? Oke, payah nih Bang Bewok nih, bujangnya belum puas. Tahu nggak bro, cara kita ngelihat apartemen itu serius bikinnya apa enggak? Kalau gue nih disclaimer dulu, pemilihan AC-nya Daikin mahal ini. Boleh lu cek deh Tokopedia. Yang ini nih gini. Bukan AC apapun, seri apapun, pasti harganya lebih mahal Daikin. Terus kalau lu bikin apartemen, ngapain lu mahal-mahal? Berarti lu nyari kualitas. Bener nggak? Bini lu, macarin lu, lama Nyari kualitas. nyari kualitas. Nah teman-teman, di Sakura Garden City ini juga ada satu fasilitas kolam renang. Ini kolam renangnya cukup luas, jadi bener-bener enak banget untuk olahraga berenang nih, karena panjang banget. Dan serunya ada ginian nih, ini seru banget sih bro. Jadi bisa naik teng lompat gitu ya, seru banget. Di sebelah dari swimming pool itu ada gym ya teman-teman. Nah yuk kita masuk dulu ya ke gym. Seru nih, gue suka banget apartemen ini karena detail-detailnya. Salah satunya adalah railingnya nih. Railingnya aja bisa dicontek banget buat di rumah nih. Pakai pipa gini nih. Keren loh. Jadi berasa industrial gitu. Dan ini adalah gymnya, cukup lengkap teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada tempat untuk duduk yang enak banget untuk angkat-angkat dumbbell.
Ada buat latihan kardionya juga lengkap. Ada treadmillnya, ada multi gymnya juga di sini. Jadi bisa main kaki, bisa main back, bisa main dada, bisa main macam-macam. Dan mereknya, oke, Live Fitness. Ini adalah merek yang biasa dipakai buat mega gym yang ada di Indonesia. Bro, gue udah pesen. Kan lu baru kawin, bro. Ada quote nih yang pas buat lo. Baca dong. Be savage, not average. Oh gitu, ya. Iya, kawinan lu pokoknya lu harus gitulah, bergairah. Dan di lantai bawahnya teman-teman, nah ini adalah tempat untuk kelas-kelas nih. Bisa buat yoga, bisa buat macam-macam lah, bisa buat aerobik. Dan udah ada kaca-kacanya. Oh keren sih, bahkan ada quote-quote-nya nih. Nih, setiap kali lu udah males nge-gym, lu baca. Apa baca? Baca. Sore today, strong tomorrow. Coba. Sakitnya hari ini dulu, besok udah kuat. Oh iya. Sebenarnya kalau nge-gym nggak kayak gitu. Abis ngangkat, ya kan, berasa kuat, besok ya pegel banget. Bisa dibilang apartemen ini tuh gila banget sih masalah detailnya. Contohnya adalah di lorong ini teman-teman. Bayangin deh, ini keramiknya itu homogeneous style ya, dibelang-belang nih. Padahal ini kan apartemen ya teman-teman. Biasanya developer itu nggak mau cari susah kayak gini. Mereka samain aja semua warna di lorong dari apartemen. Kalau ini enggak, mereka belang-belang begini nih. Jadi susun catur ya. Bener-bener detail. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini tuh ada ini nih. Jadi kalau teman-teman tahu, ini kalau misalnya terjadi masalah di unitnya, asapnya itu akan keluar dari sini, habis itu akan ngenain sensor ini. Jadi akhirnya resepsionis di bawah itu tahu kamar mana yang bermasalah. Jadi benar-benar safety banget, nggak perlu lagi cari-cari. Wah ini ada ini di mana, karena udah ada sensor per kamar seperti ini. Ini kalau teman-teman perhatiin, ini ada kisi-kisi di sini dan di dalamnya juga ada kisi-kisinya nih. Nah, keren banget ya. Jadi bisa dibilang selain detail, apartemen ini tuh benar-benar memikirkan safety. Apalagi di sini kalau teman-teman perhatiin, di sini setiap wing dari towernya udah ada tangga daruratnya. Nah, dan kadang-kadang kalau kita mau beli apartemen itu kita harus detail teman-teman. Buka aja kesininya, habis itu lihat. Gila. Ini adalah salah satu tangga darurat yang paling rapih yang pernah gue lihat di apartemen. Jadi kalau tangga daruratnya udah dipikirin, gimana yang lainnya? Berarti bisa dibilang kualitasnya, menurut gue nih, melebihi dari harganya. Nah, sekarang kita udah sampai ke dalam apartemennya. Oke, nuansanya itu abu-abu semua ya. Jadi abu-abu itu dipilih biasanya untuk menunjukkan kedewasaan. Jadi bisa dibilang kalau kita beli apartemen ini tuh kita seperti dapat pencapaian kedewasaan kita. Nah, kita mulai dari sebelah sini teman-teman. Begitu masuk sebelah kirinya itu langsung ada tempat untuk mesin cuci. Nah, mesin cucinya ini itu front loading. Selalu gue ingetin ke teman-teman, kalau kita beli mesin cuci front loading itu deterjennya beda teman-teman sama yang di top loading. Cuman hasilnya adalah kalau kita punya kaos itu nggak akan cepat rusak. Tapi istimewanya di apartemen ini itu ada washing pan-nya. Nah ini teman-teman bisa cari nih di online mungkin bisa dapat. Washing pan ini itu fungsinya adalah ketika kita membeli satu mesin cuci, kita nggak perlu lagi bobok-bobok atau bikin undakan di sini. Biasanya undakan itu jadi tempatnya untuk naro-naro saluran-salurannya segala macam. Kalau dengan washing pan ini sederhana, tinggal taruh, pasang, langsung jadi. Dan hebatnya di Sakura Garden City ini udah include dari pembelian. Jadi kalau teman-teman beli apartemen di sini udah dapat washing pan seperti ini.
Oke, di sebelah kirinya ini sederhana aja, ditaruh ambalan-ambalan. Cuman di bagian belakangnya ini tetap dikasih wall panel dari HPL. Kalau di sebelah kanannya, teman-teman bisa lihat ini gunain wallpaper, motifnya itu fabric warna abu-abu. Dan ini keren banget sih MCB-nya. Kalau biasanya kita ada MCB seperti ini tuh kita nebak-nebak gitu. Ini yang mana sih, buat ruangan mana nih, buat mana sih ruangan mana. Kalau ini enggak, ini udah dikasih tahu nih. Semua lampu, stop kontak living room, stop kontak toilet, semua tuh udah dikasih tanda seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya satu rumah, boleh minta sama arsiteknya untuk dibikinin MCB seperti ini nih. Ini kan sebenarnya tinggal di print, habis itu dilaminating, ditempel. Tapi hasil akhirnya adalah kelihatan banget kalau apartemen ini itu benar-benar memikirkan detail per detailnya. Yuk, sekarang kita bahas lagi ke sini. Di sebelah sini, ini adalah kitchen-nya. Kitchen-nya sederhana, teman-teman. Cuman yang gue suka adalah pemilihan HPL-nya. HPL ini dipilih yang mahal karena ini bertekstur. Habis itu, di atasnya itu gunain homogeneous style. Jadi homogeneous style itu sekarang udah banyak dipilih untuk jadi pengganti dari top table. Biasanya pakai marmer, atau biasanya pakai solid surface. Sekarang kita juga bisa gunain homogeneous style sebagai top table. Nah, ini juga lanjut ke backsplash-nya. Oke, dan ini gue suka banget sih. Modena yang bulat kayak gini itu cocok banget ternyata ketika dipadu-padan sama warna abu-abu seperti ini. Berasa banget, apa ya, maskulin gitu. Dibandingin yang kotak-kotak sedikit gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang, kalau kita pakai yang kotak itu juga sebenarnya maskulin juga kan, warnanya abu-abu juga. Tapi karena keunikannya ini, gitu loh bro. Kayak lo gitu, lo kan maskulin banget gitu, jadi ada unik-uniknya gitu. Kalau bukan yang, jadi kalau orang bilang oh dia pakai yang kotak gitu kan, nggak unik kan, biasa aja gitu ya, mungkin dia macho aja. Tapi kalau maskulin tuh kayak lo gitu, ada unik-uniknya. Seperti sink ini, keren. Oke, kalau untuk kompornya sederhana aja, pakai Modena. Cuma Modenanya ditaruhnya begitu ya, jadi kalau kita mau menghemat ruang di dapur kita, kita bisa pilih Modena yang modelnya seperti ini nih. Jadi ini bisa ditaruhnya begini atau bisa ditaruhnya begini nih teman-teman. Kalau kita mau hemat ruang ya kita gunain seperti ini. Cuman kekurangannya kalau kita memilih kompor seperti ini agak susah untuk ngambil panci di belakang. Di sini juga udah ada cooker hood-nya, dan yang gue suka banget adalah kabinetnya. Oke, keren. Jadi kalau kita mau punya tampilan yang ngebuat rumah kita itu kelihatan lebih luas, kita bisa gunain cermin seperti ini. Nah, jadi ternyata nggak perlu semuanya tuh harus HPL atau veneer. Sekarang bisa dikasih kaca langsung ke kabinet. Jangan lupa kalau kita mau gunain cermin seperti ini, belilah engsel yang harganya cukup mahal. Kenapa? Karena ini berat sekali teman-teman. Kalau misal kita pakai engsel yang murah-murah, takutnya cepet jatuh atau copot. Dan ini gue suka banget detailnya. Kalau teman-teman perhatiin di sini, laci-laci itu ada di bagian sini. Bagus, semua udah soft closing. Habis itu detail juga di sini udah disiapin stop kontak. Ada stop kontak lagi di sini, dan di sini ada cetekannya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, nah ini mantap sih. Cara mereka gabungin dari sini ke sini. Ini kan besar nih, 60 x 120 ya. Itu dibikin ada 60-60 ya di sini. Jadi detailnya itu benar-benar rapi. Karena kekurangannya homogeneous style itu dibandingkan sama solid surface itu adalah pasti ada sambungannya seperti ini. Tapi kalau sambungannya dibikin manis seperti ini, malah berkesan tidak mengganggu. Dan yang kerennya dari homogeneous style itu, kita dapat tampilan yang tipis. Oke, di sebelah kiri ini kalau teman-teman perhatiin, ini adalah living room ya. Dan kenapa sih ini semua pendek-pendek? Nah, kalau teman-teman duduk di sini, sofanya juga ukurannya pendek. Satu, itu untuk ngebikin ketika kita lagi duduk ini, kita ngerasa ini tuh tinggi. Jadi kalau kita punya plafon yang nggak terlalu tinggi, kalau apartemen itu kan pasti nggak ada yang benar-benar tinggi ya. Kita bisa cari sofa yang rendah seperti ini. Nah, abis itu bisa dikambahin efek seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita punya lantai kedak-dakan itu pendek, teman-teman bisa mainin plafonnya seperti ini.
Jadi ada dropnya turun, abis itu di sekitarnya itu dikasih LED tembak ke atas. Nah efeknya itu akan ngebikin ya, ini sangat tinggi karena ada tembakan lampunya ke atas. Dan yang serunya ada di bagian sini. Supaya kelihatan lebih mewah dikasih tali air teman-teman. Idenya bagus sih. Dan jangan lupa karena kita di sini udah ada drop-dropnya seperti ini, bagian dropnya itu bisa dikasih spotlight 2 seperti itu. Dan jangan lupa dikasih coakan seperti ini supaya relnya nggak kelihatan. Kita buka sedikit, teman-teman. Kalau teman-teman beli apartemen di sini, teman-teman udah dapat gratis AC. Dan AC-nya juga nggak kaleng-kaleng. Dikasih yang Daikin, teman-teman. Mantep banget. Daikin itu adalah salah satu merek yang paling sering digunain di commercial area. Nah, kalau untuk aluminiumnya dipilih EKK, salah satu aluminium yang paling top di Indonesia. Dan kacanya ini spesial. Kacanya ini itu bisa meredam panas. Jadi kalau teman-teman tahu, ini kan sebenarnya bener-bener di sebelah dari kompresor. Mestinya anget. Tapi ini bisa terreduce dengan baik. Jadi panasnya si kompresor itu nggak ikut masuk ke dalam. Karena YKK semuanya tuh rapat, di sini karet-karetnya bagus. Bahkan nih AC 3 nyala. Yang berisik malah AC ini. Gila ya. Maksudnya kan kompresor yang berisik dong. Kompresor kan suaranya lebih besar kan. Ini malah kita cuma dengar suara AC yang ini. Mantep. Dan kalau teman-teman perhatiin lagi, railingnya itu udah gunain kaca, bukan pakai railing biasa. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu apartemen yang paling mewah di Jakarta Timur. Furniture-furniture yang rendah itu nggak cuma sofanya, teman-teman bisa lihat ini juga pendek dan pendek. Nah, kenapa sih bisa begitu? Karena emang ini style Jepang. Yang ngerjain proyek ini adalah Total Bangun Persada. Itu salah satu kontraktor yang bagus banget di Indonesia. Dan hebatnya diawasin sama Jepang langsung. Jadi akhirnya kalau teman-teman perhatiin ya, banyak banget detail-detail yang berbeda sama apartemen yang lain. Karena ini diawasin sama Jepang. Bagus jadinya. Nah, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandi ini dipakai bareng-bareng, teman-teman. Di bawah gunain homogeneous style motifnya travertine. Abis itu di sini pakai homogeneous style biasa. Ah, ini keren nih. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih. Ini keren. Vanity-nya ini itu atasnya pakai homogeneous style. Nah, ini apa sih bedanya homogeneous style sama keramik biasa? Kalau keramik biasa di sini itu merah, teman-teman. Karena dia dari tanah liat kan. Kalau ini enggak. Ini sama ini tuh warnanya sama. Jadi ketika kita taruh dia jadi top table, hasilnya tuh homogen. Makanya jadi homogeneous gitu loh, bro. Jadi ini kelihatannya kayak homogen gitu. Jadi bagus banget dan tipisnya dapat. Keren. Ini bisa jadi inspirasi nih. Ini dicampur warna ini bagus banget. Walaupun sebenarnya kalau gue lebih favorit ini yang warnanya lebih putih. Karena kalau kayak gini nanti bakal ada jamur airnya. Tapi homogeneous style sebagai top table vanity buat gue keren banget. Oke, di bagian sini enak banget. Kamar mandinya ukuran ininya juga besar, udah diturunin. Habis itu udah gunain shower dari Toto. Dan satu lagi untuk nambah ambience, teman-teman, di sebelah sini tuh udah dikasih lighting. Dan ini udah ada exhaustnya. Exhaustnya dipilih juga modelnya yang unik ya. Dan ternyata kalau kita beli unit apartemen ini, kita juga udah dapat exhaust di sini nih. Tepat berada di atas dapur. Yuk sekarang kita menuju kamar tidur anaknya. Nah, ini kamar tidur anaknya, teman-teman. Oke, masih dikasih wallpaper yang sama, cuma ini juga inspirasi, teman-teman. Di sini ternyata ngepas sama kusennya itu bisa dikasih list aluminium. Habis itu baru yang di bawahnya itu dikasih wallpaper. Keren. Habis itu diulang lagi, ada LED yang dicoak ke atas begitu, masuk dulu dibikin bolongan. Jadi ini tukang gypsumnya suruh bikin bolongan dulu baru dikasih ada lampunya. Nah, kalau teman-teman nanti tertarik kayak gini, bawa aja video ini, pause, screenshot, tunjukin ke tukang gypsum, minta dibikin yang seperti ini. Bagus. Nah, ini tuh teman-teman lihat di sini. Oke, mejanya unik juga. Pakai besi di sini, teman-teman. Besi pipa. Habis itu di atasnya kasih meja HPL yang di sininya nggak dipatahin langsung gitu, tapi dicoak begini. Bagus modelnya, warnanya abu-abu.
Oke, sekarang kita mau lihat lemarinya. Lemarinya sederhana aja. Buka di sini. Cuman dalamnya juga udah pakai HPL, bagus. Ya, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utama. Oh ya, kalau buat lantai 60-60 White Carrara. Oke, jadi ini adalah kamar tidur utamanya dan ini tipe corner, teman-teman. Nah, di sini tuh ada kolomnya. Ah, ini keren sih. Jadi diturunin gypsumnya, bisa dikasih list di sini. Dan sama lagi, teman-teman, dari list ke bawah itu yang baru dikasih wallpaper. Dan ini gue suka banget ininya nih. Jadi nggak dipentokin, teman-teman. Kordennya itu masih bisa buka tutup dengan enak. Habis itu ini modelnya sih bagus sih. Jadi ini kayak jadi satu kesatuan gitu ya. Saat gitu, keren. Dan warnanya tuh bagus banget nih. Coklat tua digabung sama warna abu-abu, hasilnya bener-bener bagus. Walaupun ini bukan favorit gua. Karena kalau ini ketika kita lagi nulis-nulis kayak gini nih, ini gampang banget kejepit nih. Nah, tuh. Cuman ya mau dapat tampilan yang tanpa kelihatan ada top table-nya, harus mau nggak mau seperti ini. Dan di bagian bawahnya itu menarik juga, teman-teman. Jadi kadang-kadang nggak perlu satu meja itu disatuin, tapi bisa yang di bagian bawahnya itu ada jedanya seperti ini. Tampilannya malah kelihatan grafik banget gitu. Ya, sekarang kita mau ngeliat yang kosongannya dulu. Abis itu gue mau tunjukin yang one bedroom. Nah, ini teman-teman, ini adalah washing pan ya. Seperti inilah bentuknya kalau kita mau beli washing pan. Ya, ini benar-benar masih tulisan Jepang nih. Nih, bro. Washing pan M640. Nanti kalau teman-teman mau cari bisa. Habis itu kalau di sini juga udah dapat gas detector di sini, udah ada WiFi di sini, teman-teman. Ini juga include exhaust-nya, dan yang pasti udah include smoke detector juga sama ini nih, AC Daikin. Jadi semua instalasinya tuh udah dipasangin, termasuk juga internet dan stop kontak yang ada di sini. Nah, ini juga ada intercom, ini juga udah include dari pembelian. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada tamu yang datang dari bawah, bisa langsung berhubungan sama resepsionis melalui intercom ini. Dan yang kerennya tau nggak? Di sini tuh kosong bersih. Jadi nggak ada water heater ya, tapi ada water heater ya. Karena water heaternya ada di atas plafon. Dan itu udah include pembelian, teman-teman. Jadi kita punya satu kamar mandi yang seakan-akan pakai apa? Solar heart, bro. Jadi benar-benar bersih, nggak ada water heater di dalam kamar mandi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apartemen yang one bedroom nih, teman-teman. Jadi kalau one bedroom, teman-teman dapetnya seperti ini. Ini adalah bagian dari dapurnya, dan dapurnya itu di sebelah sininya tuh ada kulkasnya. Di sini ada living room ya. Masih ada balkonnya juga dan udah dapat AC yang pasti. Habis itu teman-teman bisa masuk ke dalam satu kamarnya. Nah, ini kamarnya seperti ini. Yang satu bedroom. Materialnya mirip-mirip sama yang ada di two bedroom yang kita review lengkap tadi. Oke, keren. Oke. Satu yang unik nih. Enak juga loh punya lemari di atas tempat tidur gini. Tempat tidur ya? Buat apa? Nyimpen apa? Hah? Salah ngomong. Barang-barang kepentingan. Personal. Aku dan kamu. Yeah. Oke, dan di sini adalah kamar. Wow, kamar mandinya gede, men. Kamar mandinya enak. Dan gue suka banget layoutnya. Ketemu sama wastafel dulu, ketemu klosetnya, ketemu sama satu tempat mandi yang enak banget, yang nanti kalau kita beli tinggal kita kasih temper. Nah, teman-teman, sekarang gue udah sama Pak Edward dari Sakura Garden City. Nah, kita mau nanya-nanya Pak Edward tentang kelebihan dari apartemen ini nih, teman-teman. Apa kabar Pak Edward? Baik, teman. Nah, Pak Edward, saya mau nanya nih, Iya. kenapa sih orang itu harus beli di Sakura Garden City? Nah, ini orang yang banyak belum tahu mengenai Sakura Garden City. Sakura Garden City ini berlokasi di Cipayung, Jakarta Cipayung. Timur. Ya, jadi belum banyak proyek di Cipayung ini. Mungkin bahkan kita satu-satunya di Cipayung, Jakarta Timur. Dan cara akses ke Cipayung, Sakura Garden City ini pun sangat mudah. Ada dua tol utama. Satu bisa lewat tol Jagorawi, satu lagi lewat tol Jor. Nah, kalau lewat tol Jagorawi itu kita keluar di exit Taman Mini. Kalau Jor kita bisa lewat Bambu Apus. Nah, masing-masing dari keluar pintu tol keluar tersebut mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saja. Oh, udah sampai sini ya? Bisa sampai ke sini. Iya, dan juga kita berada pas di seberang LRT stationnya Ciracas.
Jadi nanti dari Sakura Garden City akan menyediakan shuttle mungkin sekitar 10 menit juga untuk menuju ke LRT Station Ciracas tersebut. Oke. Iya. Jadi shuttle itu khusus penghuni Sakura Khusus Garden penghuni, City. nanti kita siapkan. Jadi Oke. nggak usah pusing-pusing lagi nyetir ke sana, kita sediain shuttle untuk ke stasiun LRT Ciracas itu. Ada yang nganter lah pokoknya gitu ada ya. yang nganter. Betul. Oke. Kalau fasilitas-fasilitas di apartemennya ada apa aja, Pak? Sekarang tower pertama kita itu tower Katlea. Kita menyediakan fasilitas seperti kolam renang, terus ada jogging track juga, fitness dan gym juga ada, dan juga parkirnya sangat luas. Parkirnya sangat luas nih? Sangat luas, jadi nggak usah pusing-pusing lagi nyari parkir di sana. Kita ada basement 2 lantai dan rasionya pun mungkin 1:2 nih. Jadi customer yang tinggal situ nggak usah pusing-pusing lagi kalau pulang Nyari parkir nyari ya? parkir tuh udah nggak usah pusing lagi lah. Tuh teman-teman, kalau beli apartemen itu salah satu paling penting adalah parkiran. Nah, kalau Sakura Garden City ini kelebihannya justru di parkirannya itu yang nggak perlu lagi teman-teman pusingin kalau lagi pulang kerja. Pasti bete kan kalau misalnya pulang kerja nggak dapat parkir ya Pak ya? Iya, udah Kalau di capek-capek sini, pulang malam nggak dapat parkir. iya, kalau di sini parkirannya benar-benar dipikirin. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke acara yang paling penting nih, acara Iya. kita Pak, masalah duitnya. Iya. Saya dengar-dengar apartemen Sakura Garden City ini sekarang udah ready stock ya Pak? Ready stock. Kita udah mulai serah terima awal Januari 2023 kemarin ini. Iya. Nah kalau gitu ada program-program yang menarik nggak buat teman-teman tahu untuk bisa beli di Sakura Garden City? Iya, kalau sekarang kita cara bayarnya ada yang cicil ke developer, tapi ada juga yang bayar KPA langsung ke bank tuh. Untuk promonya mungkin bisa DP 0% atau 20%, nanti kita coba bantu apply KPA-nya ke bank nih. Jadi bisa dibilang teman-teman tinggal apply kreditnya aja, habis itu udah bisa langsung tinggal di sini cicil ke bank Cicil langsung ke gitu bank, Pak? betul. Dan Oke. kebetulan kita juga ada promo full furnish. Jadi untuk pembelian yang sekarang ini nih terbatas, nanti kita akan membantu subsidi untuk furnishnya. Oke, jadi maksudnya Pak Edward adalah furnishnya masuk dalam kredit gitu ya? Betul. Oke. Nanti kita bantu subsidi gitu dari invoice untuk interiornya, fit outnya, betul. Kalau teman-teman pengen beli cash keras, ada diskon tertentu nggak Pak? Oh, diskonnya juga spesial pasti. Spesial ya? Minimum 2 digit saya bisa bilang. Waduh, mantep banget tuh teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman pengen cash keras, teman-teman ya bisa langsung ke sini, bisa dapat diskon yang 2 digit. 2 digit. Oke. Iya. Oke, Pak Edward, makasih Baik, banyak buat Herman, wawancaranya. makasih. Iya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Oh ya, satu lagi. Kita baru bikin YouTube channel baru, namanya Gila Gerak. Jadi itu adalah channel khusus olahraga yang selalu upload di hari Minggu jam 8 pagi. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi nyari program olahraga, pengen dipandu sama coach yang profesional, teman-teman bisa subscribe channel baru kita, Gila Gerak. Ciao. Kamera kok. Ntar dulu. Mana lo aja yang gue dihujat. Gue mau ngomong sekarang hati-hati bro, karena kenapa? Banyak yang komen, bang, anak gue juga nonton. Aduh, gitu kan. Kalau gue ngomong agak itu terlalu bapak-bapak, nggak bener juga. Dan nggak lupa di ujung dikasih 1 cermin. Bagus loh bro. Jadi posisinya gini nih. Iya nggak? Masih tetap kelihatan gitu. Oke, yuk sekarang kita mau